Di balik layar cerita dimulai, langkah kecil jadi mimpi besar. Dari sudut kampung suara bersuara, kita hidupkan kisah yang nyata. Tak peduli gelap atau terang, kamera jalan, hati pun tenang. Ini kita Bang Rizky, terima kasih ya. Oh iya bang, masih nih bang. Iya, sama-sama. Oke. Bih, jangan diem main apa? Usaha apa kek? Usaha apa bang? Ya apa kek? Biasanya lu banyak ide. Usaha itu harus pakai modal bang. Modalnya dari mana? Bukannya mertua lo habis jual tanah? Mana gua tahu? Masa lu mantunya kagak tahu? Ya gak tahu. Alapan gua tahu juga gua kagak berani. Mau tidur di sawah gua. Payah lu. Masa mertua jual tanah lu tidur di sawah? Nih gua perjelas bang. Itu tanah mertua gua. Punya adanya bini gua. Mau dijual gua mau bangun rumah. Kalau gue ikut campur, yang ada gue diomelin sama bini gua. Yang begini nih lanang nih. Kalau di rumah disuruh masang gas, mau baik lo. Kalau tahu bini gua sering nyuruh masang gas di rumah, Ya tau lah. Kelihatan dari muka lu. itu tandanya bang. Laki sayang sama bini. Terbalik, Be. Coba lu bayangin. Kalau gasnya baduk, siapa yang mati? Iya juga ya. Ah, segala ngebahas gas sih. Tadi bukannya lu ngebahas usaha. Ya sekarang kita mau kemana? Mana ya? Bensin juga kosong. Dorong lu dah ke bengkel. Bang, ini motor habis bensin, bukannya mogok. Be, otak lu bener kagak jalan ya? Di bengkel bukan kita mau benerin motor. Lah, kita mau ngapain? Ngopi. Ngopi. Yang ada disediain oli MC Jawir. Lah, terus kita ngapain bang di bengkel? Mana gua tahu. Ah, orang jelas lu mah bang. Be, di bengkel pasti ada motor yang diservis kan? Tukang servis motor itu kalau nyervis pasti ngambil bensin dari motor itu. Sampai sini lu paham kagak? Terus urusannya sama kita apa? Kebanyakan masang gas lu. Ayo jalan. Yang penting motor lu hidup. Dorong. Katanya motor mati. Gimana sih lu? Di balik layar cerita dimulai, langkah kecil jadi mimpi besar. Dari sudut kampung suara bersuara, kita hidupkan kisah yang nyata. Nah, motor bang. Orang apa-ngapa? Lah itu dorong-dorong. Olahraga. Lah hebat. Hebat pala lo. Capek nih gua. Buset, dari bengkel. Orang air-air ada apa ya? Bang, kita ngapain? Udah lu tenang. Wir, itu motor siapa? Tahu tadi saya lupa bang. Lu gimana sih nyervis nggak tahu orangnya? Ntar kalau diambil gimana? Kan ada bon ya bang. Oh, iya. Bang, masih lama nggak di sini? Kenapa emang? Saya ini di bengkel dulu ya. Perut saya rada-rada mules ini. Ya udah sono. Gue sambil ngasau di sini. Duh. Bibi, lagi botol kos nih. Buat apaan? Ya udah sono, bawel banget lu. Nih.
Nih, motor hidup lagi nih. Siap tuh. Lega. Wir, gue berangkat dulu ya. Ya, makasih Bang. Lah bener tuh orang olahraga. Motor hidup. Yud, jadi si lahan basah nih. Tapi kita kudu tetap hati-hati bro. Tenang lu mah, ngopi gak? Ya boleh, dari pagi ini gue belum ngopi. Bang, kopi 2 bang, 1 jangan diaduk. Kopinya Bang. Oh iya, makasih bang. Abang dari mana? Kayaknya saya baru lihat Abang di sini. Iya bang, saya dari Jakarta. Oh, dari Dapat Jakarta. tugas nih, daerah sini. Tugas. Tugas apaan? Sekarang kan bensin lagi mahal bang. Nah saya jual yang murah. Ini bensin udah disubsidi plus bang. Maksudnya? Abang biasa beli bensin berapa? Kalau saya sih di sini di POM 10.000, di eceran 12.000. Kalau itu subsidi bang. Kalau ini mah subsidi plus, ada plusnya. Harganya cuma 6.000. Murah amat. Iya bang, kami produksi sendiri. Ini sudah disubsidi plus, jadi lebih murah. Ya udah, Abang silakan ngopi-ngopi dulu. Saya mau ke dalam dulu. Bih, ngopi dulu. Buat kusuk pak banget ini. Duitnya mana? Ada kalau buat ngopi doang mah. Bang, kopi 2 yang kentelan dikit ah. Bang, kayak itu ada orang baru bang, baru ngelihat saya. Ini namanya juga warung, Bih. Dia numpang ngopi, ngobrol mungkin. Bang maaf, abang asli warga sini. Kalau nggak salah iya bang. Emang kenapa bang? Oh enggak, kebetulan saya menawarkan sesuatu. Bih, hati-hati. Ntar boy lagi. Kagak bang, gua ngelihatnya kayak Intel sama orang. Emang lu penjahat, takut sama Intel. Bang, emang abang mau nawarin apa? Kami dari perusahaan BBM Cincai bang, mau menawarkan membantu masyarakat. Sekarang kan lagi krisis bahan bakar, khususnya bensin. Ini kita bawa sampelnya nih. Bih, kok dia tahu kita lagi bisnis bensin? Mana gua tahu. Bang, maksudnya menawarkan bisnis apa bang? Oh, ini gue setuju, Bih nih. Bisa untung gede kita. Wah, nama duit aja gercep banget lu. Emang lu nggak mau? Ya mau. Oke bang, kalau gitu ini saya bawa dulu untuk tawaran keluarga. Ya udah nih, bawa dulu. Saya tunggu di sini ya. Oke. Ini barangnya. Bang, kopi bentar aja dulu ya. Oh iya bang, kalau kurang di mobil masih banyak. Ntar kesini lagi aja ya. Oke bang. Di balik layar cerita dimulai. Langkah kecil jadi mimpi besar. Dari sudut kampung suara bersuara. Kita hidupkan kisah yang nyata. Tak peduli gelap atau terang, kamera jalan, hati pun tenang. Ini kita Cihoe Official, cerita hidup jadi visual. Tak
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pak Robi, Pak Pungki. Masuk Pak, dalam Pak. Nggak, di sini aja. Saya juga kebetulan nggak lama. Dalam aja Pak, kita sambil ngopi-ngopi. Gimana? Jangan nolak rezeki, Bi. Barusan kita habis ngopi, Bang. Mau lu mabok kopi? Lagian kalau kita masuk, yang ada keluar-keluar besok subuh. Lah, emang apa? Kayak kagak tahu dia aja lu kalau udah ngobrol. Ngomong-ngomong, ada apa ini Pak? Ini, Pak. Kita mau menawarkan ini. Di balik layar cerita dimulai, langkah kecil jadi mimpi. Gini Pak, dari penjelasan Pak Robi tadi, ini namanya proses pirolisis. Pirolisis itu apa, Pak? Membuat BBM dari plastik itu Pak, bisa secara ilmiah. Tapi bukan hal yang biasa juga. Dilakukan sembarangan itu tidak boleh Pak. Prosesnya melibatkan suhu yang tinggi, gas berbahaya, dan ada resiko ledakan. Jadi jangan coba-coba Pak kalau berbuat sendiri tanpa alat dan standar keamanan industri Pak. Tapi ini bukan kita yang bikin, Pak. Ini kiriman dari orang. Saya nggak tahu, Pak, prosesnya. Ini kayak gimana? Proses ini mengubah plastik jadi bahan bakar melalui pemanasan tanpa oksigen. Jadi cara kerjanya, plastik dikumpulkan dan dipilih Pak. Biasanya jenis seperti PE, contohnya kantong plastik, PP, nah botol seperti ini. Ya banyak lagi deh Pak. Pertama dipanaskan di reaktor tertutup. Ini namanya reaksi kimia pemecahan rantai plastik. Gas didinginkan atau yang disebut dengan kondensasi. Nah berubah nih Pak, jadi cairan, mirip kayak minyak mentah, kayak bensin, solar gitu dah Pak. Nanti disaring dan diproses lagi, supaya kualitasnya lebih bagus dan aman dipakai. Nah, kalau ini kira-kira aman tidak Pak Robi? Lu sih, waktu yang kemarin. Gimana Pak Robi? Ini aman dan berisiko tidak? Masalah aman atau tidaknya saya juga nggak tahu, Pak. Tapi yang beli sudah banyak. Pak Robi, dalam proses pembuatan ini ada resiko dan bahaya seperti gas beracun, bisa berbahaya kalau kita hirup Pak. Apalagi kalau tekanannya tinggi, ini bisa meledak Pak. Butuh kontrol suhu yang stabil Pak. Limbah sisanya juga harus ditangani dengan benar. Bapak tahu nggak kalau ini limbah? Biasanya gini Pak, yang dilakukan oleh industri, mereka pakai alat besar Pak, dan sistem keamanan yang lengkap. Kesimpulannya, secara teori bisa banget bikin BBM plastik sih sebetulnya Pak. Jadi kalau secara praktek, tidak disarankan dilakukan sendiri Pak. Lebih aman, didukung program daur ulang atau bank sampah. Jadi Bapak mau beli nggak? Untuk ngecek kebenarannya, saya beli satu aja deh. Dari tadi ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Robi, Pak Pungki. Ngomong-ngomong ada apa ya? Ini Pak, saya menawarkan bensin murah cuma 6.000 perak. Ngomong-ngomong ini barang dari mana ya? Ini kira-kira resmi apa enggak? Kok murah bener ya? Setahu saya beli di POM enggak semurah ini. Ini halal enggak? Dikira ini makanan Pak, halal. Maksudnya ini barang selundupan bukan? Ini produk ini kiriman dari teman saya, dari produk sendiri. Begini Pak Robi ya, mohon maaf. Saya agak curiga barang ini belum jelas. Secara hukum agama, ini tidak diperbolehkan. Saya prihatin, nanti ke depannya Pak Robi akan menjadi rugi. Jangan sampai barang ini menjadikan kerugian bagi Pak Robi. Secara dalilnya, ini hukum agama mengharamkan Pak. Saya kasihan sama Bapak Robi, sama Bapak Pungki ini. Nanti hidup Bapak tidak akan sukses kalau jualan seperti ini. Pak, ini mah bensin beneran. Sekarang mau beli kagak? Berhubung
Pak Robi sama Pak Pungki sudah kemari menawarkan barang ini. Saya kasihan, Pak Robi sama Pak Pungki ini udah capek. Ya nggak masalah lah, saya beli satu. Pak, makasih Pak. Bang, ini hasil penjualannya. Wih, mantep bener bang hasil jualannya. Bener kata lu bro, lahan basah. Bang, ini saya terima. Abang udah ngambil keuntungannya kan? Udah Bang. Oke, Bang. Tapi kalau mau ditambahin bang, saya ikhlas banget ini. Oh iya bang, karena abang jualannya udah banyak. Jadi bang, saya tambahin. Ya udah bang, kalau gitu kita pamit duluan nih ya. Nanti kalau perlu dagangan lagi, saya bawain lagi yang banyak. Oh iya, iya bang. Yaudah, bawa. Ayo, oke. Saya izin pamit ya. Ya, monggo. Aduh, lumayan juga ini be. Nggak kemana rezeki mah. Bang, kalau gini terus kita bisa untung gede Bang. Bayangin kalau sehari bisa habis 1 ton. Hati-hati, ntar bensin selundupan lagi, lu yang pada kena. Aman Bang. Kata dia, kan ini bensin hasil penyulingan sendiri. Dari hasil plastik Bang. Oh, takutnya sih. Bang, motor saya mogok ini. Mogok. Tolong dicekin Bang. Ya, bentar ya. Nggak motor bang? Nggak tahu mogok. Tolong cekin. Ya, taruh ya, bentar ya. Dil, ini motor lu isiin air? Air? Kagak lah. Ya bensin Bang. Lah ini bensin motor isinya air mulu. Wah, parah. Pantes murah bener. Brengsek. Bang, habis beli bensin di Bang Pungki sama Bang Robi ya? Iya. Wah, sama kalau kayak gitu. Kalau gitu, kita cari si Robi sama si Pungki nih. Harus minta pertanggungjawabannya. Wir, lu ke rumah gua apa? Motor gua mogok. Bawa sini aja, Pak. Ini juga ada banyak banget tuh. Bang, abang beli bensin di si Robi ya? Iya, kalau tahu. Ini semua juga beli bensin sama si Robi sama si Pungki. Yuk kita cari yuk. Ya udah, ayo. Kita cari. Kita bakar, Kita bakar. Bakar. Mau dia. Lu lihat nih. Woi, Pungki Robi. Pungki, Robi. Gimana lu? Aduh. Pungki. Pungki, Robi. Kenapa lagi nih motor? Biasanya nggak pernah mogok. Waduh. Dorong dah ini sih. Aduh. Kenapa motor? Mogok ini. Nggak tahu kenapa ini motor. Pasti habis ngebeli bensin di si Pungki sama si Robi nih. Loh, kok tahu? Ini sama semua. Waduh. Ini kita mau nyari si Pungki sama si Robi ini semuanya. Aduh, sabar semuanya. Ingat, negara kita negara hukum. Main hakim sendiri itu mengambil tindakan hukum tanpa lewat proses resmi, misalnya mukul, menghakimi, atau menghukum orang lain yang dianggap salah. Itu tidak dibenarkan di negara kita, Pak. Dalam pasal 170 KUHP, kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Itu pasalnya, Pak. Hati-hati, kita ini negara hukum. Udah kelamaan, ayo kita bakar aja. Om ikut nggak?
Ya udah deh kalau gitu, gue naruh motor dulu di bengkel ya. Bakar si Pungki! Pungki, Robi! Gua bakar lo kalau ketemu! Weh, Pungki! Weh, Robi, Pungki! Tanggung jawab lo! Gua bakar lo! Aduh, gimana bang? Mana gua tahu. Tuh, gua kata juga apa? Duit kagak seberapa. Udah cabut sana lo, ntar biar keluarga lo. Tuh bang, apa kata gua? Gimana gua tahu. Bang, udah, kabur bang. Ayo. Oh iya kok, bukan si Robi. Bang, tanggung jawab no. Motor saya pada mogok, sama yang lain juga. Mau lari kemana lu? Iya bang, kita baru dapat berita bahwa itu bensin oplosan. Gua nggak ngerti, lu harus tanggung jawab. Motor kita pada mati. Bakar, udah bakar, bakar. Sabar abang-abang, saya juga nggak tahu. Bibi, ayo lari Bibi. Robi, Pungki, gua bakar lu. Weh, bapak-bapak, ada apa nih rame-rame? Ini pak, mereka jual bensin oplosan. Motor kita pada mogok semua. Oh, jangan pada main hakim sendiri. Ini kan negara hukum. Mereka mau pada kabur pak. Bukannya kabur, saya cuma menghindar. Sabar, bapak-bapak. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Ini kan negara hukum. Lagian mereka kan bukan orang jauh, masih saudara kita juga. Udah, sekarang begini. Kita ke balai desa aja, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi ikat dulu pak, ntar dia lari lagi. Udah, nggak usah. Mereka mah tanggung jawab saya kalau mereka kabur. Ya udah, Bang Robi, Bang Pungki, nanjat dulu. Lanjut lu, buruan lu. Gua arak lu. Lanjut, buruan ke desa. Udah, untung nggak seberapa. Maunya ubun-ubun. Malah sempak gua, tinggal ini-ininya doang. Lu sih bang. Giliran masalah be, gua disalahin. Lunya be, percaya baik sama orang. Taunya mereka penipu, penjual bensin oplosan. Mana gua tahu. kecil jadi mimpi